Saya singkat aja mau konfirmasi. Gibran tadi malam bilang bahwa eh, wali kota sebelumnya lebih banyak mendapatkan bantuan dari pusat. Apa benar, Pak? Dia Bohong. Ya enggak lah, saya sana nyari sendiri kok. Kalau itu kan dia enggak pernah nyari. Banyak sekarang loh Pak. kok dia mengatakan dia lebih banyak, kok yakin kenapa ya? Ya dia ngawur aja, Gupano nervous saja. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi edisi akhir pekan. Sahabat Indonesia, hari Jumat tanggal 22 Desember 2023, KPU menyelenggarakan debat calon wakil presiden yang pertama. Ini luar biasa. Sudah berjalan dengan baik dan kita semua sudah menyaksikan bagaimana ketika cawapres tampil, meskipun ada yang merasa percaya diri, ada juga yang mic-nya jatuh, ada juga yang patuh dengan semua aturan yang ada. Nah, kali ini saya akan membahas tentang Gibran. Jujur saya harus akui, Gibran tampil prima sebagai penghafal debat yang baik. Kalau kita sebagai seorang komunikator publik tahu mana orang yang spontan membuat narasi atau narasi yang dihafalkan sebelumnya. Kita lihat dari gestur mukanya, dari kedip-kedip matanya itu terlihat dengan jelas. Tapi so far sih oke. Gibran tampil luar biasa percaya diri. Meskipun kita tahu semua yang disampaikan hafalan. Yang kedua, saya melihat Gibran banyak menjawab pertanyaan yang tidak nyambung sebetulnya. Ditanyakan masalah infrastruktur, dia bicara tentang stunting, tentang makan siang gratis dan sebagainya. Ini tidak nyambung. Belum lagi dia membuat pertanyaan seperti carbon capture yang sebetulnya bukan tema debat pada waktu itu. Nah, ada satu hal dari Gibran itu yang menarik. Pada waktu Gibran menjawab pertanyaan menohok dari cawapres nomor 1 Muhaimin Iskandar terkait dengan banyaknya proyek-proyek pusat yang ada di Kota Solo selama Gibran menjadi gubernur. Ini menarik. Meskipun tidak menjawab secara lugas, karena kita tahu Gibran agak berkelit dan mengatakan pertanyaannya Cak Imin ini tendensius. Namanya juga debat. Debat harus tendensius. Cak Imin cukup sederhana pertanyaannya. Minta tip dan triknya apa sehingga Solo kebanjiran proyek-proyek dari pusat. Itu saja pertanyaannya dan itu tidak dijawab oleh Gibran. Yang dijawab oleh Gibran adalah bahwa wali kota sebelumnya menurut Gibran jauh mendapatkan lebih banyak proyek dari pusat. Nah, ini menarik. Karena apa? Karena beberapa waktu yang lalu saya sempat mewawancarai mantan wali kota Solo sebelum Gibran, yaitu Bapak F.E. Rudiatmo, bahwa beliau mengatakan tidak benar seperti itu. Nah, untuk mengkonfirmasi jawaban dari Gibran bahwa wali kota sebelumnya itu mendapatkan curahan proyek lebih banyak dibandingkan Gibran, hari ini saya telepon kepada sahabat saya, senior saya, Bapak F.E. Gadi Rudiatmo untuk mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh Gibran. Dan saya akan mengajak Anda untuk mendengarkan konfirmasi saya lewat telepon dengan Pak F.E. Gadi Rudiatmo berikut ini. Pak, saya singkat aja mau konfirmasi. Gibran tadi malam bilang bahwa wali kota sebelumnya lebih banyak mendapatkan bantuan dari pusat. Apa benar, Pak? Bohong. Ya enggak lah, saya sana nyari sendiri kok. Kalau itu kan dia enggak pernah nyari. Banyak sekarang loh Pak. Kok dia mengatakan dia lebih banyak, kok yakin kenapa ya?
Ya dia ngawur aja, nervous saja. Karena datanya ada kok. Jadi setiap tahunnya itu saya cari sendiri ke sana. Jadi saya dapat playover Manan itu tahun beda tahun. Kalau ini kan 1 tahun blurs gitu. Beda Pak. Dapat lebih banyak itu. Oh, lebih banyak Dan zaman Gibran ya? iya, dan APBD saya lebih banyak dibandingkan Mas Gibran. Karena PAD-nya Mas Gibran ini turun. Kalau Oh, saya dulu kan kenaikan PAD itu setiap tahun 7%. Kalau Mas Gibran ini hanya 5% aja enggak tercapai. Padahal wisatawan banyak yang di Solo, iya, namun iya. nggak ada hasilnya. Gitu. Sebetulnya kemarin pertanyaan itu dijawab, ya tipnya ya karena anak presiden itu malah rampung Jani. Nah, ya. Jadi Pak Caimin kurang mengelaborasi ya? Lah kurang kenceng anunya dia. Oh, iya, iya. Pak Caimin ulang debat toh pakai ya. Gimana nanti hasilnya? Nah, seperti yang dijawab oleh Pak Rudiatmo bahwa apa yang disampaikan Gibran itu tidak benar alias berbohong. Tidak benar, pada zaman Pak F.E. Krudi jauh lebih banyak dibandingkan Gibran. Pak F.E. Krudi juga menyatakan bahwa selama ini Pak F.E. Krudi yang gigih mencari, menyongsong proyek dari pusat, sedangkan Gibran itu digelontorkan dari pusat tanpa Gibran meminta. Ini perbedaan mendasar. Bahkan F.E. Krudi mengatakan bahwa PAD, pendapatan asli daerah di zaman Gibran itu turun dibandingkan dengan zaman Pak F.E. Krudi. Nah, di sini saya melihat Gibran ini sudah melakukan kebohongan publik. Kalau benar apa yang disampaikan oleh Pak F.E. Krudi, saya percaya dengan kredibilitas dan integritas Pak F.E. Krudi. Jadi tidak mungkin dia berani mengatakan bahwa apa yang disampaikan Gibran itu tidak benar. Nah, ini yang menarik. Jadi ini juga perlu edukasi kepada para pendukung Gibran yang gegap gempita, yang mengatakan Gibran sukses pada saat debat. Bagi saya bukan itu suksesnya debat seseorang. Indikatornya bukan karena dia tampil prima, tapi materinya itu benar atau tidak. Materinya itu sesuai dengan fakta atau tidak. Nah, kalau dikatakan bahwa proyek-proyek yang diterima Gibran lebih sedikit dibandingkan Pak F.E. Krudi, itu ternyata tidak benar. Zaman Gibran itu gelontoran proyek dari pusat banyak, belum lagi CSR. Nah, dan ini tanpa effort apapun dari Gibran. Ya, memang privilege-nya adalah dia anak presiden. Itu sudah tidak bisa dibantah lagi. Jadi ini harus menjadi catatan kita untuk menilai seseorang, untuk lebih cerdas dan objektif, bahwa parameter kesuksesan debat itu bukan sekedar dia berani bicara dan daki-daki ngomong tentang angka-angka dan sesuatu yang semuanya serba hafalan, tapi harus kita telisik lebih detail apakah yang disampaikan ini faktanya benar atau tidak. Ini harus kita mulai kritisi. Seperti Gibran sampaikan tentang penambahan tax ratio menjadi 23%. Dicecar oleh Pak Mahfud MD, 23% ini dari PDB atau dari PBN? Gibran tidak bisa menjawab. Hal-hal seperti ini yang harus kita lakukan, bahwa di satu sisi Gibran sukses berlatih debat dan dia sukses untuk menghafalkan semua apa yang harus disampaikan, tapi ada beberapa yang harus diklarifikasi, dan salah satunya tentang gelontoran proyek dari pusat yang katanya wali kota sebelumnya lebih banyak, ternyata tidak benar, dan itu dibantah langsung oleh wali kota sebelum Gibran, yaitu Bapak F.E. Hadi Rudiatmo. Nah, di sisi ini mari kita kritis. Kita jangan gegabah melihat hanya tampilan luar, tapi esensinya kita tidak mau mengkritisi. Marilah kita menjadi anak bangsa yang kritis, anak bangsa yang cermat, anak bangsa yang bukan termakan dengan jargon-jargon instan, jargon-jargon tampilan, tapi kita lupa menelisik hal-hal yang esensial. Apakah seseorang ini jujur atau tidak? Makanya hari ini saya melakukan langsung konfirmasi kepada
mantan wali kota Solo sebelum Gibran, Bapak F.I. Rudiatmo, dan jawabannya seperti yang Anda lihat tadi. Baiklah sahabat Indonesia, demikian klarifikasi dari Pak F.I. Rudiatmo terkait dengan apa yang disampaikan Gibran. Mudah-mudahan Anda cerdas untuk menyimak dan memaknai apa yang disampaikan oleh Pak Rudi, dan ini menjadi catatan kepada siapapun agar kita tidak memberikan informasi atau data yang tidak benar, tidak sesuai dengan realita, tidak sesuai dengan fakta. Baiklah sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudi S. Kamil.